secara yang rutin ya. Jadi sore hari ini kita mau bincang tamu dan ini diskusi mode pembelajaran anak usia dini. Jadi salah satu mata kuliah di program studi PG PAUD. Dan hari ini adik-adik mahasiswi, kalau yang tahun lalu ikut, kita juga pernah ada belajar tentang ini, mengenal lebih dekat kurikulum Merdeka gitu. Jadi kalau yang sekarang lebih spesifik lagi, jadi kurikulum Merdeka belajarnya ini kita mau lihat, kita potret dari sisi mode pembelajaran PAUD inklusif. Kenapa PAUD inklusif? Karena jadi Mbak Anas di Palangkaraya sendiri ini sudah mencanangkan ya Dinas Pemerintah Pendidikan Kota Palangkaraya udah mengeluarkan SK bahwa semua sekolah itu di Kota Palangkaraya ini adalah sekolah inklusif, meskipun tanpa label inklusif. Tapi kenyataannya di lapangan banyak guru-guru yang pastinya belum siap dan kewalahan. Dan masih banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya ditolak, orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi rasanya kayaknya sayang banget kalau adik-adik mahasiswa ini nggak disiapin untuk menghadapi tantangan nanti ketika mereka di lapangan. Jadi kita curi start nih, kalian nih adik-adik mahasiswa kita curi start sebelum lulus kalian udah belajar duluan. Sayangnya mungkin ini ya sebenarnya boleh ajak yang lain ya, siapa aja yang mau ikut. Kalau kalian ini boleh ajak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, diskusi. Nanti kalian jangan sungkan kalau mau bertanya. Kita diskusi bareng. Siapa tahu nanti kalian dapat insight-insight setelah perbincangan kita sore hari ini. Oke, baiklah untuk pertama saya persilahkan untuk siapa mahasiswa yang pertama mau sharing? Amel dulu? Apakah Pertama Bu, materi dari Holiena Bu Montessori Bu. Iya, silakan Holly. Baik, bisa dilakukan share screen-nya. Selamat sore kepada tamu undangan dan kepada teman-teman sekalian, serta terima kasih kepada Ibu Wahyuni Kristiani, MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah model-model anak usia dini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang Montessori. Perkenalkan, nama saya Holiana Angelia. Saya mahasiswi Universitas Palangkaraya, Prodi PG PAUD semester 1. Bisa digeser slide selanjutnya. Geser lagi yang sebelumnya. Adapun poin-poin pembahasan pada hari ini, yang pertama definisi metode Montessori, yang kedua sejarah Montessori, yang ketiga prinsip-prinsip metode Montessori, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan metode Montessori. Kita masuk pada pembahasan poin yang pertama, pengertian Montessori. Metode Montessori merupakan metode yang menitik beratkan pada masa-masa sensitif dalam bidang antropologi, psikologi, dan pedagogi, membuat asumsi tentang pertumbuhan perkembangan dan pendidikan anak serta konsep tentang karakter alamiah anak sebagai pembelajar. Metode ini diciptakan oleh Dr. Montessori, seorang pendidik asal Italia pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Metode Montessori bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip agar anak-anak dapat mengakses berbagai jenjang pendidikan tinggi dengan persiapan yang matang sejak usia prasekolah. Lanjut, pembahasan yang kedua, sejarah Montessori. Maria Tekla Artemisia Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1870 dan meninggal pada tanggal 6 Mei 1952 di Italia. Montessori terkenal dengan filsafat pendidikan yang menyandang nama dan tulisan ilmiahnya. Montessori memulai studi kedokterannya di Universitas Roma, di mana ia lulus pada tahun 1896.
pada tahun 1906, Dr. Montessori diundang untuk mendirikan pusat penitipan anak di San Lorenzo, sebuah daerah pedesaan miskin di distrik Roma. Di sana, Montessori bekerja dengan beberapa anak yang tidak mampu dan yang belum pernah bersekolah sebelumnya. Berdasarkan observasi ilmiah dan pengalaman yang diperoleh selama penelitian ini, Dr. Montessori merancang materi pembelajaran unik untuk anak-anak yang hingga saat ini telah berkembang dengan nama Montessori dan telah menciptakan lingkungan kelas yang memupuk keinginan alami anak untuk belajar. Berita keberhasilan sekolah tersebut pun segera menyebar ke seluruh Italia. Selanjutnya, prinsip-prinsip Montessori. Yang pertama yaitu kebebasan. Metode Montessori dilandaskan pada kebebasan, yaitu kebebasan yang disiplin, bebas tetapi disiplin. Dalam konteks anak, kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Prinsip yang kedua, kemandirian. Kemandirian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh diri sendiri. Dalam metode Montessori, kemandirian anak merupakan salah satu prinsip utama yang ditekankan. Metode ini didasarkan pada aktivitas mandiri, pembelajaran langsung, dan permainan kolaboratif pada anak. Yang ketiga, menghormati pilihan anak. Dalam metode Montessori, guru dan orang tua memberi kebebasan pada anak untuk menentukan pilihan sendiri dan berkonsentrasi pada aktivitas yang ia sukai. Anak dibiarkan untuk menggali minat dan bakatnya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan dari metode Montessori. Yang pertama, kelebihan. Metode Montessori yang diusulkan oleh Maria Montessori merupakan metode pendidikan yang menekankan pada kemandirian anak dan keteraturan lingkungan. Metode ini menciptakan segitiga pembelajaran yang baik, yaitu antara anak, guru, dan lingkungannya, yang diatur sedemikian rupa. Anak memiliki kebebasan untuk beraktivitas dan memanfaatkan lingkungan untuk mengembangkan diri. Adapun kekurangannya, yaitu dalam metode Montessori, anak-anak sering bekerja secara mandiri atau dalam kelompok yang kecil, yang dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dalam skala yang lebih besar. Hal ini dapat menjadi kekurangan bagi anak-anak yang membutuhkan lebih banyak interaksi sosial. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Oke, kita kasih applause buat Holly sudah berani mencoba ya untuk sharing. Jadi Mbak Anas ini mereka mahasiswa semester 1. Jadi benar-benar baru belajar gimana sharing, gimana ini. Jadi oke, saya apresiasi karena sudah berani sharing ya Holly. Oke, langsung aja Amel. Silakan Amel boleh share screen. Dewi boleh di-share screen? Baiklah, sebelumnya selamat pagi, selamat sore Bu, dan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Sekarang saya akan membahas materi mengenai homeschooling. Pengertian homeschooling. Slide sebelumnya. Oke. Pengertian homeschooling. Istilah Oke, sepertinya ini ya ada gangguan teknis ya. Iya Bu. Oke, kita tunggu dari Dewi. Jadi kelompok ini kemarin sharing tentang homeschooling ya? Iya Bu. Oke, silakan lagi dilanjutkan, Amel. Di sini gambarnya belum kelihatan Bu. Iya, kalau gitu sambil nunggu Dewi, mungkin jaringannya ini kurang baik. Amel boleh ceritain aja yang Amel ingat dari homeschooling itu apa?
Sebentar ya, Bu. Jadi, Eh, home- oke, ya silakan lanjut. boleh saya lanjut, Bu? Boleh, silakan. Pengertian homeschooling. Istilah homeschooling merupakan berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata home dan school. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang biasanya digunakan untuk merupakan bentuk kata kerja. Homeschooling is to introduce a pupil of example in an education program outside of established school especially in the home. Istilah homeschooling sendiri tidak terdapat definisi secara khusus. Hal tersebut dikarenakan model pendidikan yang dikembangkan di dalam homeschooling sangat beragam dan bervariasi. Karena hukum yang mengatur sekolah di rumah dan karena definisi legal dari istilah siswa sekolah di rumah. Sangat berbeda. Sebentar, Bu. Oke, masih ini ya, masih terganggu ya, Dewi masih belum bisa share screen ya. Atau teman lain bisa bantu, atau kamu langsung sendiri, Amel, yang share screen? Oke, sambil tunggu Amel dan Dewi mempersiapkan. Jadi kemarin kalian semua sudah presentasi Montessori. Kalau high scope udah semuanya? Model pembelajaran out high scope? Siapa yang kebagian high scope? Sudah? Waldorf? Halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar Mbak Yuni. Oh iya, thank you Mbak Anas. Berarti ini mahasiswanya yang gangguan jaringan apa mereka yang diem? Ayo, silakan. Boleh respon ya. Eh, di unmute. Kalau kalian sudah coba apa kemarin? Montessori udah, homeschooling udah. Siapa yang kemarin Waldorf juga udah? High School, Waldorf, terus PCCT, udah semuanya? Sudah. Ya, Izin share screen, Bu. ya silahkan.
Maaf, itu layarnya gerak sendiri, kepencet sendiri, slide-nya tergeser sendiri dia. Oke. Atau bisa share ke saya biar saya bantu share screen. Silakan di-share. Oke. Kalau begitu, oh ini ada. Kamu cerita aja dulu apa yang kamu ingat, Amel. Saya sambil download ini. Oke, saya coba share screen ya. Baiklah, akan saya lanjut. Sebentar. Oke. Hmm. Kelihatan nggak share screen-nya? Sudah Kelihatan. Oke. Sampai mana tadi kamu? Saya Penger- dua lagi. pengertian homeschooling, Bu. Oke. Sebentar. Pengertian homeschooling. Ini ya. Iya, Bu. Oke. Ya, silakan lanjutin. Istilah homeschooling sendiri tidak terdapat definisi secara khusus. Hal tersebut dikarenakan model pendidikan yang dikembangkan di dalam homeschooling sangat beragam dan bervariasi. Karena hukum yang mengatur sekolah di rumah dan karenanya definisi legal dari istilah siswa sekolah di rumah sangat berbeda antara negara bagian. Perkiraan yang akurat sulit didapatkan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa homeschooling sekolah yang diadakan di rumah. Meskipun disebut homeschooling tidak berarti anak-anak terus-menerus belajar di rumah, tetapi anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja asal situasi dan kondisinya benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti layaknya berada di rumah. Menurut John Holt, tujuan dilaksanakannya homeschooling adalah yang pertama, menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. Yang kedua, menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran dan akademik dan kecakapan hidup. Yang ketiga, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Menurut Adi Listiono, homeschooling memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak menjadi subjek belajar melalui homeschooling. Anak-anak benar-benar diberi peluang untuk menentukan materi-materi yang dipelajarinya. Anak-anak benar-benar menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Yang kedua, fleksibel. Sebagai bentuk dari sistem pendidikan informal, kunci utama penyelenggaraan homeschooling adalah adanya kelenturan dan fleksibilitas. Jadi tidak boleh kaku dan terlalu bertekstur sebagaimana sekolah formal. Apabila disusun dalam kurikulum baku, maka homeschooling justru akan kehilangan makna utamanya. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Homeschooling sangat memungkinkan untuk menampung sekaligus mendukung kegiatan belajar yang kontekstual di mana masing-masing berada dalam konteks yang beragam, misalnya konteks lingkungan tempat tinggal, keluarga, teman-teman, sekolah, pekerjaan, kebijakan politik, dan ekosistem bumi. Jenis dan model homeschooling. Yang pertama, homeschooling tunggal, yaitu homeschooling yang hanya melibatkan satu keluarga. Artinya, model pembelajaran atau kegiatan sekolah yang ada dilaksanakan sendiri, tidak tergabung dengan keluarga lain. Kelebihan dari adanya homeschooling ini yaitu fleksibel. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Di samping itu, orang tua dapat lebih mengawasi proses belajar anak melalui kegiatan belajar yang bersifat online maupun offline. Yang kedua, homeschooling majemuk merupakan jenis homeschooling yang melibatkan
2 keluarga atau lebih. Keluarga yang terlibat biasanya memiliki anak dengan minat yang serupa. Kegiatan pokok yang ada dapat disesuaikan oleh orang tua masing-masing. Kelebihan dari homeschooling adalah anak dapat lebih terpacu untuk berkompetensi yang pada akhirnya akan timbul semangat untuk berprestasi. Berkat adanya jalinan komunikasi antar anak-anak atau siswa lain, insting sosial akan menjadi lebih terangsang. Yang ketiga, komunitas homeschooling. Komunitas homeschooling adalah jenis homeschooling yang menggabungkan beberapa homeschooling majemuk untuk selanjutnya menyusun silabus, RPP, bahan ajar, kegiatan pokok, dan lain-lainnya secara serentak atau sama. Kelebihan dan kekurangan homeschooling. Meskipun homeschooling adalah metode yang bagus diterapkan sebagai orang tua, tentu kita perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan sebagai bahan pertimbangan. Berikut kelebihan dan kekurangan homeschooling. Kelebihannya yang pertama, waktu belajar yang fleksibel, yang kedua mengembangkan bakat, yang ketiga waktu istirahat, istirahat anak yang cukup, yang keempat pergaulan anak mudah dimonitoring, yang kelima kesempatan belajar di luar rumah, yang keenam biaya pendidikan dapat disesuaikan. Kekurangannya fasilitas belajar mengajar yang terbatas, pergaulan anak yang terbatas, 3 tanggung jawab orang tua yang lebih besar. Metode homeschooling. Metode homeschooling ada 7. Yang pertama, school at home. Seperti namanya, metode ini dilakukan di rumah tetapi dengan sistem pendidikan yang mirip seperti sekolah formal. Yang kedua, klasikal. Metode ini dilakukan dengan cara berdiskusi, menulis, dan berdebat. Anak didorong untuk berpikir logis selama proses pembelajaran. Yang ketiga, Charlotte Mason. Metode ini mendorong anak untuk terjun dan mempraktikkan langsung apa yang ia pelajari. Sebagai contoh, anak akan mempelajari matematika melalui kegiatan memasak. Yang keempat, Montessori. Metode ini akan mendorong anak agar berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, United Studies. Metode ini dilakukan berdasarkan tema tertentu, artinya siswa tidak mempelajari seluruh mata pelajaran, melainkan tema tertentu saja sesuai dengan peminatannya. Yang keenam, Waldorf. Metode ini berusaha untuk membentuk suasana sekolah agar mirip seperti suasana di rumah. Yang ketujuh, eklektik. Artinya homeschooling yang menggunakan metode eklektik akan menyesuaikan kebutuhan anak. Orang tua bisa memilih metode pembelajaran selanjutnya atau menggabungkannya menjadi satu. Sebelum selesai dari hasil presentasi saya, Bu. Oke, terima kasih Amel. Kita kasih applause juga buat Amel meskipun ada kesalahan teknis ya Amel ya. Jadi PPT-nya gerak sendiri, jadi memang nggak bisa tadi di-share ya. Jadi udah ada PPT-nya di kolom chat. Oke, thank you Amel. Sekarang kita mau dengar langsung yang kita kasihi Mbak Anas yang luar biasa, yang mau sharing. Beliau lagi sibuk banget ini, tapi mau loh sharing buat kita. Kita kasih applause dulu dong buat Mbak Anas. Terima kasih banyak Mbak Anas. Silakan. Oke, terima kasih. Izin bertanya, apakah suara latar saya terdengar? Ada suara sih di belakang, Ganggu nggak? tapi suara Mbak Anasnya aman terdengar. Siap. Maklum, cari tempat nongkrong itu susahnya ya. Teman-teman, selamat sore, salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Seru banget ya. Ini yang diperlukan sebetulnya sama teman-teman yang ada di jurusan pendidikan anak usia dini untuk tahu bahwa di luar sana selain ada anak yang neurotipikal, anak-anak yang dalam tanda kutip normal, ada juga anak-anak yang berkemampuan berbeda. Sejak 2016 sebetulnya sudah tidak lagi digunakan istilah anak berkebutuhan khusus, tapi kita menggunakan cara pandang differently able children, anak-anak dengan kemampuan berbeda, karena kita mau fokus ke kemampuannya. Di PLB kami melihat anak-anak itu dengan kacamata kelebihannya dioptimalkan, kekurangannya diminimalisir. Jadi kami diajak untuk
selalu melihat apa nih potensi apa aset apa dari anak-anak usia dini yang bisa anak-anak kemampuan berbeda yang bisa kita kembangkan. Dan sepertinya challenge buat teman-teman calon guru PAUD ini adalah bagaimana teman-teman punya keterampilan untuk mengamati, mencermati seperti yang dimiliki oleh Montessori ya. Keterampilan untuk mengamati, mencermati apakah di kelas-kelas kita ini, di kelas-kelas reguler ada anak-anak yang punya kemampuan berbeda yang sebetulnya tidak ada labelnya ya. Mereka jarang ada yang di label atau sebetulnya nggak apa-apa tapi di label sama orang tuanya. Ini yang bikin kesel nih Mbak Yuni. Anak yang nggak apa-apa dibilang speech delay lah, ADHD lah gitu ya, autis, aduh gitu. Lihat konteksnya, tapi pakai konteks PAUD saya karena background saya pendidikan luar biasa. Saya memang karena satu kelas paling ada satu lah di satu kelas itu ada satu anak yang itu juga ringan, nggak terlalu berat. Jadi yang saya kasih lihat konteks ini nanti ada satu anak delay development, anak dengan keterlambatan perkembangan fisik, kemudian satu anak autis ringan, PDD-NOS, gitu ya. Saya izin share screen. Mana ya? Habis dari mana namanya? Habis dari Google Meet pindah ke Zoom bingung sendiri. Mana sih? Iya ya. Ngeselin. Tahun lalu kita hampir tiap hari ya online begini ya Mbak ya. Oke, udah Soalnya kelihatan. Kemendikbud udah ya. Aman, Ini aman. kenapa PPI yang muncul? Sebentar. Oh, gini loh. Biasa pakai slide, pakai Google Slide, pakai PPT bingung sendiri. Oke. Sudah terlihat ya? Ini juga saya masih pakai anak berkebutuhan khusus. Strategi pembelajaran inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi saya Mbak Yuni apakah familiar dengan UA Negrasia? Ya. Nanti tanggal 2 Desember kami UPR dan UI kerjasama ada tentang ini inklusif juga, ada Prof Farida, Prof Frida Mangunsong dan Ibu Dr. Diana. Yes. Beliau yang ngasih pandangan ke saya bahwa inklusif itu sebetulnya keberagaman ya, itu cara pandang. Bagaimana kita memandang siapapun yang ada di sekitar kita sebetulnya tidak akan sama dengan kita. Gitu. Jadi cara pandang beragam ini kita jadi akan menyesuaikan dengan siapa yang kita hadapi, menyesuaikan dengan profilnya seperti apa, menyesuaikan dengan kesiapannya, kemampuannya, kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau di pembelajaran inklusif, metode inklusif, strategi inklusif, apapun yang bersifat inklusif, sebetulnya kita pun di ruangan ini inklusif tanpa kita sadari. Kita semua isinya perempuan semua, tapi tetap ada keberagaman. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. Ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata, gitu ya. Yang pakai jilbab pun kalau kita perhatikan, ini juga macam-macam jilbabnya. Tunggu, saya lihat. Ada nggak yang pakai bergo di sini? Mbak Nopi pakai bergo atau jilbab? Halo, Mbak Nopi. Nah, pantesan dia nggak nyaut ya, karena namanya Nopia. Hai Mbak Nopia. Mbak Nopia ini jilbab atau bergo? Coba kita lihat. Mbak Nopianya malah mundur. Mbak Nopia maju dong, biar kelihatan. Jadi keberagaman itu, inklusivitas itu bukan hanya berkaitan dengan anak yang berkemampuan berbeda, anak berkebutuhan khusus, tapi kita sendiri adalah inklusif. Jadi inklusif itu cara pandang ya, nanti akan dikuatkan oleh Bu Anegrasia. Karena saya juga belajar dari beliau. Oke. Sama nih kayak teman-teman, saya juga menyesuaikan diri dengan PPT. Biasanya pakai Google Slide, ini adanya PPT. Oke. Nah, bergerak ya.
Nah, sebelum kita tahu pembelajarannya seperti apa, tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu dulu. Siapa sih anak berkebutuhan khusus ini? Siapa sih anak berkemampuan berbeda ini gitu ya? Kemudian pembelajaran inklusif itu yang seperti apa sih? Gitu. Dan kenapa anak-anak ini memerlukan pembelajaran inklusif? Setelah itu bagaimana strategi koordinasi untuk optimalisasi pembelajaran inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak berkemampuan berbeda. Di antara semua teman-teman ini, apakah ada yang familiar dengan anak berkebutuhan khusus, ABK, atau anak berkemampuan berbeda? Ada yang punya cerita atau kenal saudaranya, tetangganya mungkin? Mungkin teman-teman taunya kayak autis gitu kali ya? Autis, apa lagi ya? Yang Yang tahu familiar di sana apa? Yang familiar? paling banyak sih kalau di Palangka dikit-dikit autis, Sama ya? ADHD, kayaknya nggak di Palangka aja ya, kayaknya Sama, secara umum gitu. kacau. Dan abis ini Mbak Nas, abis kemarin pandemi, Yes, kalau saya pribadi banyak klien itu dan anak-anak itu keluhannya kalau di sekolah itu speech delay. ya betul. Speech delay sama behavior problem ya, Ya, karena ya. mungkin ya dikurung selama 2 tahunan gitu. Betul sekali. Terus orang tua juga takut ya, sebab ketakutan nggak boleh kemana-mana, anaknya dijaga. Saya lihatnya banyaknya sensory processing disorder, SPD, gitu. Oke, kalau teman-teman masih belum kenal gitu ya, nggak apa-apa. Persiapkan mental dari sekarang. Begitu masuk di ruang kelas PAUD akan ada beragam anak dengan beragam karakteristik. Tugas teman-teman adalah pandai-pandai mengamati dan mencermati. Setelah itu pandai-pandai melihat juga dengan kacamata yang beragam juga karena anak-anak ini beragam gitu. Oke. Harapan dan tujuan diskusi ini ya ini sih sebetulnya materinya waktu itu buat guru-guru ya. Tapi juga bisa buat teman-teman sebagai calon guru agar kita dapat memahami secara utuh siapa dan bagaimana anak-anak ini agar tidak muncul stigma negatif tentang mereka. Karena kayak anak-anak autis gitu ya yang berat-berat, bahkan anak-anak yang hambatan intelijensi, sebetulnya kita sudah nggak boleh bilang lagi mereka, kita nggak boleh bilang lagi idiot ya sebetulnya ya, atau keterbelakangan mental. Kita pakainya kata-kata keterbatasan hambatan intelijensi gitu. Karena dari penyebutan itu, dari labeling itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara kita merespon mereka, dan mempengaruhi treatment apa nih yang akan kita berikan gitu. Jadi teman-teman akan diajak untuk menggunakan kacamata yang positif. Anak-anak autis itu sebetulnya punya sisi positif, punya kekuatan. Anak-anak Down syndrome juga, anak-anak yang speech delay, sebetulnya speech delay harusnya tidak ada di jenjang PAUD ya, itu karena masih tumbuh kembang ya. Di atas 7 tahun speech delay oke, tapi di bawah 7 tahun saya pikir harusnya tidak disebut speech delay karena masih masa tumbuh kembang. Kemudian kita nanti ini mungkin teman-teman belum sampai ke sini ya, tapi paling nggak teman-teman dapat informasi apa sih strategi yang bisa kita lakukan pembelajaran inklusi ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat terstimulasi dan terfasilitasi secara optimal. Karena selama ini yang terjadi di kelas-kelas anak-anak ABK ini masih diperlakukan sama dengan anak yang lain. Kadang sih mereka disendirikan karena mereka tantrum, karena mereka tidak bisa mengikuti gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bagaimana nih sebetulnya mereka masih bisa digabung. Mereka masih bisa belajar bersama dengan teman-temannya yang normal, yang reguler gitu ya. Tapi ada strateginya. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Siapa saja sih anak-anak ini ya? Ada apa aja nih mereka tuh? Ada berbagai kebutuhan khusus, ada macam-macam. Karakteristiknya mereka seperti apa? Nah, saya karena pakai kacamata yang tadi ya, berkemampuan berbeda, mereka punya superpower, mereka punya potensi, mereka punya kelebihan, mereka juga punya kekuatan sebetulnya seperti anak-anak lain. Dan bagaimana kita bisa mengempower mereka, bisa memberdayakan mereka. Kalau dalam kacamatanya Montessori, how we can help them to help themselves. Bagaimana nih pada akhirnya kita bisa bantu anak-anak ini untuk membantu dirinya sendiri agar nantinya mereka punya kemandirian dan mereka tidak menggantungkan diri ke orang-orang
yang lain gitu ya. Jadi mereka juga bisa seperti anak-anak lain pada umumnya gitu. Oke. Nah, mari kita ini saya mana sih ya? Tunggu sebentar ya. Oke. Tunggu. Saya bikin slide sendiri, lupa sendiri. Oke, siapa saja sih anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa browsing juga sendiri. Kalau di PLB kita ada A, B, C, D, E gitu ya. Yang A itu tunanetra, hambatan penglihatan, anak-anak yang buta gitu ya. Buta itu juga ada yang totally blind, betul-betul buta sama sekali nggak lihat. Ada yang low vision, masih bisa lihat tapi buram. Kemudian ada yang B, anak-anak kategori B ini adalah anak-anak tunarungu, hambatan pendengaran dan bicara. Ini saya ambilnya tunarungu. Jadi anak-anak ini ada yang deaf, benar-benar nggak dengar, ada yang hard of hearing. Tapi yang anak-anak yang deaf tadi, yang tuli, mereka menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu juga ada dua macam. Satu yang biasa, reguler, yang dipasang kayak headset, tapi ada pengukur volume suaranya. Ada juga yang implan, jadi ditempel di saraf telinga dan itu ada magnetnya di kepala sini. Jadi mereka langsung nempel dan biasanya anak-anak langsung bisa mendengar, tapi nanti akan memerlukan terapi khusus untuk bisa membedakan suara yang harus difokuskan dan suara latar. Jadi ini anak-anak B. Anak-anak C itu anak-anak dengan hambatan intelijensi. Dulu masih ada istilah sebutannya adalah cacat mental atau keterbelakangan mental. Ini sudah kita tidak pakai lagi karena supaya kita tidak membuat mereka tambah lemah gitu ya. Jadi kita menggunakan hambatan intelijensi karena tolak ukurnya adalah kecerdasan kognitif ya. Mbak Yuni, karena Mbak Yuni psikolog, nanti tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya. Oke. Sama-sama kita belajar. Oke. Kemudian di kategori yang C ini ada anak autis karena berkaitan dengan intelijensinya, ada anak Down syndrome, kemudian ya yang sisanya itu biasanya ada yang kayak double gitu ya. Jadi saya pernah punya murid tunarungu iya, autis juga iya gitu ya. Jadi ada yang double handicap atau bahkan multiple handicap seperti Helen Keller gitu. Helen Keller multiple, penglihatan, pendengaran dan bicaranya. Jadi anak-anak ini beragam gitu. Kalau yang D itu hambatan fisik tunadaksa. Jadi ada yang kalau teman-teman lihat nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau ada yang tangannya saja ada tapi kakinya saja nggak ada. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan keterbatasan dalam fisik masuk dalam kategori D gitu. Kemudian itu nanti termasuk ada cerebral palsy karena memang jadi menghambat ruang gerak mereka, keterbatasan dalam gerak. Kemudian ada E itu adalah tunalaras, hambatan sosial emosional. Ini kalau kita lihat di anak-anak jalanan gitu ya, anak-anak dengan yang tinggal di lingkungan yang tidak kondusif. Kalau di Jakarta tuh ada anak-anak yang pemulung, tukang pulung gitu ya. Terus termasuknya juga anak-anak dengan kayak gangguan jiwa gitu, kayak gangguan jiwa, kayak anak dengan skizofrenia gitu ya. Apalagi ya, saya tidak terlalu fokus di E kemarin Mbak Yuni karena saya takut sama dinas sosialnya. Saya takut sama dosennya. Kok kayaknya nggak nyaman ya gitu. Jadi akhirnya saya tidak terlalu fokus di di E. Dan ada satu lagi, anak-anak dengan penyakit kronis. Anak-anak dengan penyakit kronis itu yang kayak anak-anak yang diabetes gitu ya, anak-anak yang asmanya kronis, asma berat gitu, anak-anak yang dengan anak-anak penderita kanker gitu ya. Jadi itu masuk dalam kategori kronis, termasuknya epilepsi karena tidak memungkinkan untuk berada di ruang kelas reguler. Yang dikhawatirkan adalah gurunya tidak mampu. Tidak semua guru mampu untuk mengantisipasi apa yang perlu dilakukan, treatmentnya harus bagaimana, terutama anak-anak yang diabetes. Karena itu ternyata
harus suntik insulin ya, dalam waktu tertentu harus ada suntik insulin, dan kalau gurunya tidak mampu ini agak kesulitan gitu. Karakteristik mereka kalau tunanetra kita sebut mereka peka dalam pendengaran dan sensornya gitu. Sensornya mereka luar biasa. Ya kita banyak ya tokoh-tokoh terkenal yang hambatan penglihatan tapi mereka punya kelebihan gitu ya. Cara pandangnya gini, sama Tuhan diambil satu bagian diambil, tapi satu bagian lagi diberikan sebagai kekuatan. Kalau anak tunanetra, matanya memang buta, tapi telinganya cukup tajam, suaranya kebanyakan bagus gitu ya. Mereka peka di pendengaran. Kalau anak tunarungu, kebalikannya. Mereka memang tidak dengar, tapi mereka pemata sejati. Mereka akan sangat detail, meticulous gitu ya. Kalau menggambar, mereka sangat jago sekali. Apalagi kalau gambar muka saya. Sampai jerawat saya tuh digambar gitu. Sampai aduh detail banget sih. Tapi itu mereka seperti itu. Dan karakteristik anak tunarungu saya merasa sangat relate ya. Mereka keras kepala. Keras kepala karena mereka tidak mendengar apapun. Jadi mereka hidup di dalam kepalanya sendiri. Tapi keuntungannya mereka punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Jadi untuk pembelajaran lebih mudah dengan anak tunarungu. Itu sebabnya saya dulu pilih tunarungu, cari aman. Cari yang gampang. Anak-anak C karakteristiknya mereka itu kayak anak kecil sebetulnya, tapi badannya itu sangat besar. Nanti kalau semakin masuk usia puber, mereka akan sangat membesar badannya, tenaganya luar biasa. Dan yang harus diperhatikan oleh guru-gurunya adalah libidonya mereka lebih besar dibanding orang anak-anak reguler, gitu. Salah satu hal kenapa saya takut memilih C, karena beberapa teman saya dikejar-kejar oleh muridnya gitu ya, dipeluk, dicium gitu, karena mereka bukan melakukan kekerasan seksual atau melakukan pelecehan. Buat mereka itu adalah bentuk kasih sayang, dan kalau mereka sudah kenal dengan hubungan seksual, buat mereka ini sesuatu yang kayak makan permen gitu. Jadi mereka tidak paham ya tadi ya, karena ada hambatan intelijensi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, bukan kasus tertentu sih, beberapa SLB, anak-anak ini yang terutama laki-laki akan diarahkan untuk melakukan ini. Mereka diberikan ruang kesempatan untuk melakukan masturbasi. Daripada mereka ke tempat umum, di tempat-tempat terbuka dan di waktu yang tidak tepat, jadi mereka sudah diprogram oleh gurunya. Jadi kita bantu mereka sampai sedemikian rupa. Jadi itu anak-anak C. Anak-anak D sebetulnya tidak terlalu bermasalah, hanya saja yang perlu dikuatkan adalah mentalnya. Karena mereka secara kesadaran paham, tahu situasinya mereka seperti apa. Nanti yang anak D ini saya punya satu staf saya, salah satu fasilitator di tempat saya yang dulu adalah murid saya, sekarang dia sudah jadi fasilitator. Nanti saya kenalkan. Kemudian kalau anak-anak E itu juga buat saya challenging sekali karena ya tadi ya, teman-teman tahu sendiri anak jalanan kayak gimana ya, keras, bonding itu agak susah, building raponya juga susah, building rapo tuh kayak bikin mendapat kepercayaan gitu loh. Buat koneksi itu susah banget, dan perlu guru-guru, orang-orang yang memang punya dedikasi dan hati yang besar untuk bisa terkoneksi dengan mereka gitu. Saya sendiri waktu bersama anak-anak ya tadi di titik tertentu bikin stres sendiri gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Saya merasa orang-orang tepat akan ditempatkan di tempat-tempat yang tepat gitu ya, dan orang-orang tertentu akan berhadapan dengan anak-anak tertentu. Saya kayaknya nggak di situ. Super powernya apa aja sih mereka ini? Tadi saya sudah sampaikan ya, di balik kelebihan pasti ada kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan. Jadi saya tidak akan jelaskan di super power, tapi bagaimana nih mengempower mereka? Mengempower mereka buat saya yang penting cara pandang guru harus positif, dan guru harus selalu bisa melihat potensi-potensi gitu ya. Teman-teman nanti kalau mau tahu lebih dalam tentang pendidikan luar biasa ini, pendidikan inklusi, teman-teman ada film judulnya Music, kemudian ada film judulnya ini kisah nyata
Temple Grandin, ibu ini masih hidup sampai sekarang. Temple Grandin, Asperger, beliau Asperger. Helen Keller itu juga salah satu, beliau juga penerima Nobel, luar biasa Helen Keller ini. Kemudian siapa ya? Kalau yang tunadaksa itu yang hambatan fisik yang dia dari Rusia ya, motivator. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat mereka dengan potensi, mereka akan menjadi, saya akan selalu bilang mereka akan menjadi tanpa batas dalam keterbatasan. Gitu. Oke, saya dari tadi kenalan dulu aja ya teman-teman ya. Teman-teman nggak fokus ke sini kok, tenang aja. Nggak pusing di sini nanti. Intinya gini, saat kita berhadapan dengan, kalau kita di kelas ada anak-anak seperti ini, kita harus memanusiakan mereka. Dengan keterbatasan, dengan hambatan, tanda kutip, kekurangan mereka tetap manusia yang utuh. Sama seperti kita. Mereka punya perasaan, mereka punya emosi, mereka punya cara berpikir, dan mereka juga punya potensi. Tugas kita adalah kita menerapkan ini, voice choice ownership. Ini sebetulnya ini ada di kurikulum Merdeka, tapi di dunia pendidikan luar biasa ini kami sudah pakai duluan. Voice adalah bagaimana mereka berhak untuk didengarkan suaranya. Suara itu, didengar itu artinya gini loh. Mereka tuh punya ide juga, mereka tuh punya cara, mereka itu punya aspirasi, mereka punya keinginan, mereka punya kebutuhan yang sama seperti anak lain. Perlu didengarkan. Terus mereka juga punya berhak diberikan pilihan. Mereka boleh pilih. Lagi-lagi kayak anak tunarungu ya. Ada yang implan, ada yang ABD biasa. Ini pilihan. Jangan gurunya mau enak, implan aja semua. Ya nggak bisa, harganya mahal gitu ya. Jadi bagaimana pilihan itu tetap diberikan. Ownership mereka harus dilibatkan. Mereka bukan penonton. Dalam kelas inklusi anak-anak ABK ini jangan dibikin anak bawang. Jangan deh, kamu duduk sini aja ya, kamu nggak usah ya, kamu lihat temannya aja ya, nggak boleh. Mereka harus dilibatkan karena mereka bisa, tapi dengan caranya mereka sendiri, dengan pendekatan kita yang tadi memanusiakan, karena mereka manusia. Teman-teman bisa lihat nggak kira-kira dari 3 orang anak ini yang mana yang ABK? Yang tengah, kiri, atau kanan? Yang mana ya? Boleh diketikkan di chat atau boleh langsung bilang aja lah. Silakan, ayo dicoba. Yang mana kira-kira anak yang ABK? Teman-temannya bingung yang mana ya? Kok sama aja sih mereka? Kiri, Bu. Kiri. Ya, Mbak Alince bilang yang kiri itu yang cewek apa yang cowok? Saya tuh nggak tahu kiri kanan yang mana ya. cowok, Bu. Cowok ya. Yang bajunya yang warna apa? Warna biru yang Ada biru, ada kuningnya ya. yang Kenapa ini panggilannya apa nih? Nona. Saya panggilnya apa? Ya. Alince aja, Bu. Alince aja ya, Nona ya, karena dari Indonesia Timur. Timurnya mana? Indonesia Timurnya dari mana? Dari Papua, Bu. Papua mana? Dari Nabire. Saya dari Fakfak ya. Oh, siap. Percaya nggak Alince kalau saya dari Fakfak? Gimana, Bu? Alince kalau saya bilang saya dari Fakfak, percaya nggak? Aduh, tunggu ya. Beta pikir-pikir dulu ya. Saya pikir dulu. Oke. Yang sebelah kanan ya, kalau dari saya kanan ya. Yang baju biru. Kenapa Alince bilang anak ini ABK? Karena gimana sudah siap standby gitu. Oh, dia udah standby ya. Standby mau ngapain ini dia kira-kira? Aduh, katanya Alince, saya mau ikut kelas ini mau belajar kok malah ditanya ya, gitu ya. Santai Alince, nggak apa-apa. Kalau ngobrol sama saya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. It's all about point of view. Semua tergantung konteks. Tapi benar, ini memang ABK, delay development.
Di antara teman-teman yang usia 2 sampai 4 tahun, dia ini usianya 7 tahun. Dia badannya memang besar, tapi kekuatan otot-ototnya low tone. Otot-ototnya tuh lemah gitu ya. Masuk di tempat saya usia 5 tahun, nggak bisa lari. Kakinya itu lututnya nggak bisa nekuk gitu. Jalannya jinjit dan tangannya gini. Kalau pegang barang, kalau anak-anak lain gini ya, ada gripping gitu. Kalau dia enggak, gitu. Saya gabungkan dengan anak usia 2 sampai 4 karena secara kesiapan, secara kemampuan fisiknya dia ada di situ. Jadi saya masukkan dia di kelompok usia 2 sampai 4. Lihat ya posisi badannya ya. Kelihatan ya. Kata teman-teman kelihatan apanya ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam pendidikan inklusi, mereka tidak akan saya pisah. Mereka akan saya masukkan, saya gabungkan. Meskipun waktu lari dia akan terakhir. Nggak apa-apa. Saya mau teman-teman yang lain bisa menerima situasinya Davian ini, dan Davian juga merasa saya diterima. Teman-temannya nggak akan ada yang ngeledekin, nggak akan ada yang, ih Davian larinya lambat, enggak. Tapi teman-temannya justru akan menyemangati dan memberikan dukungan. Itu fungsinya pendidikan inklusi. Supaya anak-anak dengan kemampuan berbeda yang berkebutuhan khusus ini merasa diterima, merasa, oh berarti saya nggak apa-apa ya. Saya ini sama sebetulnya. Cuma saya terakhir, saya terlambat. Nggak apa-apa. Yang penting acceptance dulu. Penerimaan dulu. Dari gurunya, yang kemudian ditularkan ke murid, sehingga teman-temannya beraktivitas dengan anak-anak ini juga nyaman. Anak ini pun si Davian juga merasa nggak apa-apa, saya diterima, gitu ya. Nah, itu kan dia terakhir, Davian terakhir. Dia larinya tuh nggak sempurna, tapi lihat wajahnya, happy aja gitu loh, nggak apa-apa, nggak ada beban, nggak ada. Karena apa? Teman-temannya juga, ya lari aja, kita lari, kita main. Pendidikan inklusi bukan berarti anak ini melakukan hal yang sama, tapi secara kualitas tidak harus sama dengan temannya. Itulah pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya. Jadi kontennya sama, prosesnya juga sama, tapi produknya akan beragam. Dan apakah berarti Davian kalah, berarti Davian jelek, lemah? Enggak. Davian mampunya di situ, ya udah di situ. Gitu. Jadi ini gambaran kelas inklusi. Ini saya kasih yang simpel dulu ya. Terus kenapa sih kita perlu memunculkan ini di dalam PAUD gitu ya, di PAUD pendidikan pembelajaran inklusi? Karena semua anak tidak ada yang sama sebetulnya. Semua anak tuh beragam gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan yang kekinian sekarang yang diminta oleh Kemendikbudristek, ada keterampilan sosial emosional. Anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam lingkungan kelas reguler bisa diterima, bisa dilibatkan bersama, bisa diarahkan bersama dengan anak-anak yang kemampuannya sebetulnya di atasnya anak ini, itu akan sebetulnya akan membantu mereka untuk jadi lebih percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya sih gitu ya? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya dan apanya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan statement, dikonfirmasi, silahkan. Atau teman-teman malah, ini kok saya tambah bingung ya, gitu ya. Ini Bu Yuni ngasih kita kuliah apa sih? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut dulu? Belum ya? Nanti silakan tanya ya, terutama gimana di kelas, karena kita mata kuliah model-model pembelajaran AUD, kira-kira pembelajaran gimana yang pas gitu kalau buat di PAUD dengan mungkin ada 1 atau 2 anak satu kelas yang yang butuh special need ya tadi, Ya. education need. Oh kita Ya. istilahnya SEN gitu disingkatnya, special education. Yes. Jadi silakan kalau ada pertanyaan tadi, good job. Alins berani mencoba, benar lagi jawabnya, hebat Alins. Alins, you have very good eyes. Iya, Keren.
Silakan yang lain juga aktif ya. Belum Oke, ada. Kalau gitu lanjut dulu aja Mbak ya, Ani. siap. Saya lanjut. Bagaimana sih strateginya gitu ya supaya kita bisa memberikan layanan yang tepat, layanan yang baik, layanan yang bermanfaat untuk anak-anak ini. Karena lagi-lagi mereka dimasukkan di sekolah bukan hanya untuk sekedar yang penting sekolah, bukan. Tapi kita tetap harus memberikan kebermaknaan, kebermanfaatan, dan keberdampakan agar nanti di dalam kehidupannya kelak dia punya bekal, punya modal gitu ya untuk bisa survive. Karena saya selalu berikan pandangan ke orang tua murid saya, anak ini harus bisa mandiri karena kalau tidak siapa yang akan menjaga dia? Orang tua nggak akan hidup lama, guru juga nggak akan hidup lama, keluarga juga nggak semuanya yang akan bisa full. Anak ini harus membantu dirinya sendiri. Itu sebabnya sebetulnya saya tertarik dengan Montessori di awal karena Montessori treatment awalnya sebetulnya bukan untuk anak reguler ya, untuk anak-anak dengan hambatan intelijensi. Didesain untuk itu. Itu sebabnya saya melihat antara sebetulnya Montessori ini bisa kemana aja. Saya suka banget Montessori. Dia bisa kemana saja. Sama di Waldorf juga sama, kemana saja. Charlotte Manson juga sama gitu ya. Bisa untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sangat fleksibel gitu. Strateginya kita harus buat profil. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu dulu. Anak ini seperti apa? Anak ini bagaimana? Anak ini kenapa seperti ini? Kita harus lihat. Jadi teman-teman saat menjadi guru-guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita tuh kayak dokter. Kita tuh kayak Bu Wahyuni, Bu Yuni ya. Kita tuh kayak menganalisa, membuat dia bukan diagnosa enggak, tapi kita mengamati, mencermati, mengobservasi, cari data, kumpulin data untuk dapat informasi yang sebanyak-banyaknya agar kita tahu bagaimana kita bisa menyusun yang namanya PPI, IEP, Individualized Education Program, program pendidikan individual. Nanti saya kasih lihat contohnya. Karena dari situ kita akan tahu, oh anak ini butuhnya ini. Target ke depan, targetnya juga nggak panjang, 3 bulan dulu sama 6 bulan. 3 bulan ke depan, Davian ini kita maunya apa? 6 bulan ke depan apa? Dan itu bukan ditentukan sendiri. Saya harus bicara dengan orang tuanya, dengan terapisnya, dengan psikolognya, dengan dokter anaknya kalau ada gitu ya. Karena ini disusun bersama. 3 bulan ke depan. Oke, Davian ada masalahnya di otot. Kita fokus di sininya dulu ya, di ototnya dulu ya, sama kekuatannya ya. Apa yang stimulasi yang bisa diberikan? Di tempat terapi dengan di kelas berbeda. Terapi hanya sendiri, satu-satu. Biasanya jangka waktunya kurang lebih 30-45 menit. Tapi di kelas panjang, bersama banyak teman. Jadi di terapi, terapisnya bisa satu-satu enak kan, sendiri. Kami satu tidak hanya Davian, tapi kami juga dengan anak-anak lain. Pendekatannya akan berbeda. Satu-satunya yang saya pakai yang paling efektif buat kami, project based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Karena apa? Dalam proyek itu, Davian bisa mengambil peran yang sesuai dengan kesiapannya dia, kemampuannya dia, kebutuhannya dia. Karena dalam proyek tidak akan ada satu anak mengerjakan tugas yang sama, enggak. Satu anak akan mengambil peran. Saya cocoknya di mana ya? Davian oke-nya di mana ya? Jadi dia tetap dilibatkan, dia tetap aktif, dia tetap berperan dan punya punya peran ya. Dia tetap penting. Meskipun mungkin perannya hanya peran pembantu, mungkin kalau dalam film mungkin cameo aja, ya nggak apa-apa. Tapi dia tetap ada di dalam film itu. Dia tetap dilibatkan. Setelah itu kita melakukan refleksi. Refleksi wajib dilakukan. Hari ini Davian gimana? Hari ini Davian seperti apa? Waktu kita kasih treatment ini Davian seperti apa? Waktu Davian duduk dekat yoga kayak apa reaksinya? Waktu Davian duduk dekat Julia Jet seperti apa responnya? Refleksi harus dilakukan setiap hari agar kita tahu besoknya next kita melakukan strategi apa lagi. Karena dengan pembelajaran inklusif ini teman-teman strategi nggak cuma satu, strategi itu banyak. Dan kita harus fleksibel, gurunya harus fleksibel. Gitu. Saya akan selalu bilang, guru-guru yang ada di sekolah inklusif, guru-guru SLB, mereka harus siap dengan sesuatu yang mendadak dangdut. Karena kita nggak bisa memprediksi. Tiba-tiba moodnya gimana gitu ya. Apalagi anak-anak autis, saya selalu bilang, jangan melakukan gerakan-gerakan tak terduga. Ini kita kaget ya, tiba-tiba
dipukul gitu ya, gurunya dipukul, temannya dipukul, saya selalu mengantisipasi. Nah, guru TK, guru PAUD yang punya murid-murid seperti ini, Anda punya peran ganda. Kekuatan Anda juga harus double. Karena apa? Energi yang Anda punya harus double karena tadi anak-anak ini membutuhkan fokus yang sangat tinggi, perhatian yang sangat intens, dan tetap harus pakai kasih sayang, welas asih. Harus sabar. Tapi seru. Waktu mereka bisa mencapai sesuatu, kepuasan kita tuh rasanya nggak sama seperti anak lain. Waktu Davian bisa memasang kancingnya sendiri, gitu ya, kita tuh senang banget, yes gitu ya. Kalau bisa bilang haleluya, praise the Lord lah, itulah kata-kata yang akan saya keluarkan. Karena senang banget, ya ampun, Davian bisa masang kancing. Padahal anak lain seusianya, itu biasa. Tapi itu tadi, pendidikan inklusi ya rasanya juga beragam buat gurunya. Oke, anak kebutuhan khusus juga butuh penerimaan dan penerimaan dan aktivitasnya harus konstruktif dari lingkungannya. Nggak bisa dia cuma ya yang penting main, yang penting dia anteng, yang penting dia diem. Enggak, dia tetap harus di challenge, harus ada aktivitas-aktivitas yang konstruktif buat bekal hidupnya kelak, kecakapan hidup at least gitu ya, practical life. Mereka juga perlu konsep voice choice ownership dalam kegiatan. Mereka sama seperti anak lain, punya hak yang sama. Anak-anak ini juga butuh support system untuk optimalisasi perkembangannya. Siapa support systemnya? Guru, teman, orang tua, keluarga, itu juga. Jadi kalau di tempat saya bukan hanya anaknya saja yang dapat treatment, orang tua dapat, keluarganya juga dapat. Supaya apa? Kita satu persepsi, satu treatment, satu visi. Jadi anak ini tahu dia ada keselarasan. Dan anak ini juga manusia, punya rasa, punya karsa, dan punya asa. Ini nanti saya habis ini kasih lihat Anissa ya, supaya teman-teman nanti lihat. Ini, I do not have a disability. I have a gift. Jadi ini dari kacamatanya mereka ya. Others may see it as a disability, but I see it as a challenge. Tadi saya sampaikan, ini tantangan buat mereka. This challenge is a gift because I have to become stronger to get around it. Effort mereka luar biasa. And smarter to figure out how to use it. Others should be so lucky. Saya memilih pendidikan luar biasa. Satu, gak sengaja. Kedua, saya penasaran sama bahasa isyarat. Gitu ya. Meskipun pada akhirnya saya menggunakan komunikasi total. Anak-anak mengoptimalkan saraf bahasa dan sisa pendengaran. Mereka harus bicara. Dan yang ketiga, saya bersyukur. Saat mengenal anak-anak ini, alhamdulillah, puji Tuhan, saya baik-baik, saya diberikan kelengkapan. Makanya, others should be lucky. Karena buat mereka, we have to become stronger. Mereka harus lebih kuat lagi, mind, body, and soul. Dan have to be smarter. Mereka harus lebih pintar. Karena tadi, mereka ada keterbatasan, di situ ada tantangan, tapi tantangan itu adalah bakatnya mereka. Oke, kayaknya kalau cuma dengerin emang gak enak ya. Tak kasih konteks mau teman-teman ya. Kayaknya enak lihat sesuatu. Kalau cuma denger itu nggak seru. Telepon. Nah, saya kasih lihat ini karena ini usianya berapa ya Bu Yuni ya teman-teman ini ya? Rata-rata mungkin masih 17 ya kurang lebih. Ada yang 219, Oh, 18, seputaran itu ya. masih muda-muda banget ya. Kalian panggil aku Mamah mau? Anakku yang besar usia 23 tahun. Oke. Berapa sih tuh? Ada yang 23 nggak di sini? Ada nggak yang 23? Kayaknya Ya. enggak ya. Ini semester 1 semua ya. Masih awal. Oke. Saya bukan mengenalkan proyek telepon ya, saya mau kenalkan sosok di balik proyek ini ya, teman-teman. Ini saya kenalkan dulu aja ya, supaya teman-teman ada bayangan. Nah, ini saya kenalkan dengan Anissa Fitriani ini. Masuk di tempat saya usia 10 tahun, sekarang usia 23 tahun.
salah satu fasilitator di tempat kami, di PAUD saya dari kecil, dan salah satu pengurus di komunitas Read Aloud Depok. Ini storytellingnya luar biasa. Ini keren banget ya. Masuk di usia 10 tahun, begitu usia 13-14 mulai mengalami perubahan fisik, ada gempuran hormonal yang membuat dia juga jadi nggak nyaman dengan dirinya, sama seperti anak-anak SMP pada umumnya, tapi dia lebih parah karena dia sadar situasinya dia seperti ini. Ya, sisa cuma ada sisa daging di sebelah kiri berarti ya. Kemudian paha, langsung telapak kaki, tidak ada lutut, tidak ada betis, jari kaki hanya 9. Datang dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang superstitious, menganggap dia itu adalah kutukan. Kacau ya, kasihan. Oke. Saya bingung, stres juga karena saya nggak belajar tentang Anissa. Saya menguasai anak tunarungu, saya kuasai, anak autis saya kuasai, tapi Anissa saya enggak. Karena di kepala saya nggak sanggup kalau jadi Anissa. Takut saya. Saya mendingan jadi anak autis waktu itu. Pilihan saya gitu, asal jadi autis aja. Karena autis nggak sadar. Tapi Anissa punya kesadaran yang cukup tinggi dan kita optimalkan. Tidak ada masalah tidak ada masalah di kognitif, berarti dia masih bisa berpikir, bisa baca, bisa tulis, bisa matematika, bahasa Inggrisnya juga lumayan gitu ya. Jadi kita optimalkan, saya fokus ke kelebihannya dia. Sisa daging itu berfungsi, mulut berfungsi, kaki, jari-jari kaki berfungsi untuk dia melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Anissa kita kasih peran, kita kasih membuat dia merasa bermakna dan penting. Waktu tahun 2015 saya terima yang toddler, Anissa jadi teman bermainnya mereka. Anissa jadi gurunya, jadi kakaknya, ngajarin main balok, main Lego, bacain buku gitu ya. Ini anak ini juga, jadi nggak cuma anak neurotipikal, tapi juga anak yang ABK yang lain. Ini anak ini mikrosefalus, ada CP-nya juga, Anissa juga. Pokoknya Anissa semuanya dia ajar, semuanya dia dampingi. Ini masih usia 15 16. Di situ dia mulai muncul rasa kepercayaan diri, mulai nyaman, mulai tahu bahwa oh saya itu diterima. Oh saya itu punya potensi. Oh saya bisa melakukan hal yang sama seperti orang lain. Sebelah kiri itu dia lagi jadi MC dan setiap kita bikin event dia akan selalu jadi MC karena guru yang lain nggak mau, jadi kita kasih dia. Tahun 2020 awal pandemi kita bikin satu sesi tentang tentang bagaimana kita menghadapi pandemi gitu ya, guru-guru PAUD. Anissa bikin tulisan, presentasinya dia adalah My Voice is My Superpower. Karena dia menganggap ya secara yang dia bisa gunakan ya memang suaranya waktu itu ya, untuk sementara waktu. Foto sebelah kanan adalah saat dia mempresentasikan proyek telepon ini di BBGP Jawa Barat dalam program Guru Merdeka Berbagi Kurikulum Merdeka. Dan itu dia yang minta, aku boleh nggak ikutan berbagi? Ini di daycare saya, Anissa bagian menyuapi gitu ya. Dia sangat laten sekali. Saya nggak sanggup. Anak yang di foto ini sekarang usianya sudah kelas 1 SD. 7 tahun. Dan sampai sekarang ada di daycare saya, sampai sekarang juga bersama Anissa. Anissa itu luar biasa. Waktu itu saya nggak pernah mau ajak dia keluar. Saya takut saya yang takut. Tapi suami saya bilang, jangan batasi dia. Bawa dia keluar supaya orang lihat dia juga lihat dunia luar. Supaya itu untuk boost confidence-nya dia. Ini waktu kita hari batik, kita jalan-jalan, ya dia juga mau. Padahal jalannya susah loh teman-teman. Kalau kita kan punya lutut ya, gampang. Kalau dia susah. Tapi dia tetap semangat. Waktu pandemi, saya nggak punya guru, sempat nggak ada guru 2 bulan. Anissa bersama 2 anak saya. Tadi ada yang homeschooling ya. Nah, ini anak homeschooling. Anak saya anak homeschooling. Ini kita lagi proyek donat, membuat donat. Jadi saya nggak punya guru, tapi saya berdayakan 2 anak saya plus Anissa. Mereka bertiga bikin RPP bareng, bikin assessment, ala-ala mereka aja. Tapi yang penting berjalan, buat saya berjalan. Dan
semuanya saling belajar. Anak-anak belajar, mereka juga belajar. Ini Anissa, saya libatkan di platform Merdeka Mengajar, Mbak Yuni. Ini kita ikut BIMTEK, pertama kali BIMTEK modul ajar, Anissa salah satu yang ada di situ. Ini nih buat saya prestasi, buat saya prestasi ya, karena dia bisa masuk ke sana tuh, keren banget ya Anissa nih gitu ya. Ini bisa loh pakai laptop. Saya juga kaget, keren banget ya. Saya sendiri bingung caranya gimana dia. Ini waktu kemarin, Oktober kemarin, awal Oktober kami akreditasi. Anissa bertugas, Anissa tuh tugasnya sebagai dokumentasi. Ngerekam video itu Anissa mau. Ini waktu wawancara dengan asesor, Anissa ada di situ ya karena dia gurunya ya. Jadi dia diwawancara juga, ditanya-tanya. Ini waktu kami ngundang Bu Ice, Bu Yuni. Ini satu prestasi buat Anissa, kebanggaan dia juga. Bu Ice-nya juga luar biasa, keren banget. Ini saya kasih lihat teman-teman saat Anissa beraktivitas ya. Bukan ini. Ini waktu pandemi. Itu yang sampai detik ini saya mau coba juga agak susah tuh kayak Anissa tuh ngerekam pakai taruh di sini di pundak gitu ya. Kayaknya caranya gimana ya Anissa ya? Keren dia. Ini apa? Nah, ini juga saya takut dia jatuh ya karena ini lagi senam Putri Halim. Kan loncat-loncat ya. Dia memaksa dia harus loncat. Padahal saya takut ya dia jatuh, tapi dia bilang enggak, aku harus loncat karena kalau aku nggak loncat, anak-anak nggak loncat juga. Aku harus kasih contoh. Totalitas menurut saya. Ini waktu kita proyek donat, dia memaksakan diri untuk menggoreng. Sebenarnya saya takut, tapi lagi-lagi kita harus kasih dia ruang, kita harus kasih dia kesempatan. Tapi nggak mati kan apinya ya? Oke. Takutnya gosong. Yes. Oke, teman-teman itu gambarannya gitu ya. Nanti kalau mau coba saya cek dulu ada nggak? Kalau yang video yang anak-anak, saya tampilkan Anissa karena awalnya ya itu Anissa murid saya dulu gitu ya. Jadi saya bisa dapat dampaknya tuh ya itu saat kita memberikan penerimaan yang baik, memberikan kesempatan voice choice ownership dalam konteks pembelajaran inklusif, anak-anak itu bisa menjadi optimal. Oke, saya tadi ada Davian itu yang PDD-NOS. Ini saya mau tampilkan Ali. Ali ini autis ringan. Ali autis ringan harusnya tidak suka dengan tekstur-tekstur yang nggak jelas ya, Play-Doh itu yang lengket-lengket pasti kan anak-anak tuh nggak suka ya. Tapi dengan pembelajaran berbasis proyek, Davian, Ali ini menikmati sekali cooking session. Sampai mamanya, aduh, kalau aku masak dia minta ikutan loh, kata mamanya. Saya bilang berikan kesempatan. Kita nggak, dia bisa jadi chef kan? Yang menentukan kan bukan kita. Ini gimana sih saya juga? Oke, saya izin play.
Ini Ali ya, yang cowok. Oke, itu Ali ya, Ali. Untuk ukuran anak autis harusnya dia soliter, tapi dia ternyata orientasinya berbasis teman. Dia apapun yang dilakukan teman, dia akan selalu kepo, pengen tahu, dan ingin melakukan hal yang sama. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Yuni. Banyak banget ya, panjang banget lagi. Maaf ya teman-teman. Kita kasih applause lagi yuk. Boleh virtual, boleh langsung. Terima kasih banyak Mbak Anas, luar biasa ya sharingnya. Di sini pasti ada ya pertama kali mungkin mendengar apa itu inklusif, apa itu PBL. Nanti ada rekaman yang tahun lalu itu kita Mbak Anas juga yang sharing tentang project based learning juga tuh kemarin diskusinya. Nah, nanti saya kasih linknya biar kalian juga apa sih PBL gitu. Maaf ya teman-teman ya. Ada informasi baru. Oh, bagus banget. Jadi ini kayak bener-bener judulnya kan berseri ya, berseri. Nah ini nyambung yang kemarin. Nah ini bisa diaplikasikan di inklusif. Jadi kalau saya boleh rangkum, sebelum saya rangkum ada yang mau bertanya, mungkin satu orang, ada yang mau bertanya, silahkan. Atau nggak nanya nggak apa-apa lah, kasih tanggapan. Tadi teman-teman lihat apa sih gitu. Coba. Kasih apa insight, kasih apa insight itu apa yang kalian dapat, oh ternyata begini, kasih pendapat gitu, silakan. Ayo, siapa yang berani selain Alin? Coba saya kasih pemantiknya nih. Ada gambar pemantik. Apa aja, nggak mesti yang di kelas model-model, boleh. Berani, jangan apa ya, tadi ngeliat Anissa itu saya ini ya terharu dan bangga juga gitu, ikutan bangga sendiri. Ayo kita yang diberkati, dikasih dengan kelebihannya masing-masing, yuk berani yuk, nggak usah takut salah, itu yang Ya, penting. betul, jangan takut salah. Di kelas ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya oke. Siapa yang mengeluarkan pendapat? Apa yang teman-teman lihat boleh, kalau tadi saya lihat ini gitu, atau aduh saya pikir tadi saya jadi mikirnya ini gitu, atau aduh kebayangnya jadi kayak gini ya gitu. Ayo monggo. Nih tak kasih pemantik gambar supaya teman-teman nggak kaku. Atau malah bingung ya. Siapa? Yuk yang mau coba. Iya, Elizabeth, ayo Sita, Delvi, Mei.
Desi, Novia, ya, apa nih? Delni, Desi, Yosi, ayo yuk. Masa satu pun. Indri, ayo, gak usah takut salah apa yang kalian dapat lah. Ayo Indrianti. Hah, kok aku sih? Gitu, Indrianti wajahnya langsung kaget. Hah, aku ya? Ini Indri, ABG, apa-apa, silakan. Open, ABG ini lucu deh. unmute, nggak usah takut salah. Apa aja yang kamu dapat dari sharing Mbak Anas sore ini? Unmute. Ngomong tapi belum di-unmute, Indri. Yanti belum di-unmute, maksudnya dibuka mikrofonnya biar bisa kedengaran suaranya. Ya. Ya, Bu. Gimana? Apa yang Indri dapat atau Indri tangkap? Apa aja? Terserah Indri. Bingung. Gak apa-apa. Bingung itu bagus. Kalau sudah bingung di awal, berikutnya nanti akan ada pencerahan biasanya. Gimana? Indri tadi lihat apa yang Indri lihat? Apa yang tadi lihat di PPT-nya share yang Mbak share apa yang Indri ingat? Atau gini deh Indri, nggak usah banyak-banyak deh. Satu kata yang bisa menggambarkan apa yang Indri lihat apa? Satu kata aja. Indri ini lucu ya. Gak apa-apa Indri. Atau gini, bukan cuma Indri. Gini aja. Teman-teman semuanya, saya cuma minta satu kata. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak kan bingung ya gitu ya. Ini hal baru loh buat kami gitu ya. Kami jadi bingung. Setelah melihat tampilan tadi, satu kata apa yang teman-teman mau tuliskan di chat? Monggo silahkan. Satu kata aja. Di chat aja, nggak usah ngomong. Mungkin bingung ya, nggak apa-apa. Indri itu udah mewakili banget loh. Indri itu lucu ya. Oke, sambil kalian chat, ayo diketik aja. Mungkin masih bingung ya, unmute gimana. Nah, ini sekarang kalau ketik itu ada di chat. Ada di Oke. chat, silakan terus diketik ya. Chatnya seperti apa. Pendapatnya misalnya, contoh ya, pencerahan satu kata. Atau pengetahuan baru, dua kata, nggak apa-apa lah. Pengetahuan Iya, baru boleh. atau dapat pengalaman, terharu, atau apa terserah. Silakan. Ya, Atau kayak tadi Indri, bingung ya, nggak apa-apa juga. boleh. Spesial kata Desi. Good, Desi. Oh, thank you Desi. Desi udah pecah telur nih. Ayo. Desi itu diam-diam ternyata menghanyutkan. Hebat kata Hebat. Yes, thank you Holly. Panggilannya apa sih? Saya Holly aja lagi. Holly ya, emang panggilannya. Ada lagi, ayo. Memang Holly ya. Betul, nggak usah takut. Oke, sambil nunggu yang mungkin masih bingung mau nulis apa atau dijawab dalam hati, saya coba rangkumkan dari sharing kita hari ini, sore hari ini. Jadi ada yang menarik. Nah, ini saya yang dapat. Jadi yang pertama, kalau kita menemukan, pasti ada sih sebenarnya. Baik yang terdiagnosa ataupun tidak. Jadi ketika nanti kalian di kelas, mungkin sekarang benar-benar baru, kalian belum ada praktek, belum ada ketemu murid. Nah, ini modal banget kalian. Jadi kita ketika nanti nggak usah murid ya, mungkin ada tetangga atau ada sepupu atau siapapun yang spesial, nanti kalian berarti yang pertama, kalau kita menempatkan diri kita di posisi mereka, yang pertama acceptance. Kita terima dulu. Dan ini nggak perlu yang berkebutuhan khusus atau yang special needs ya.
kalian juga, kita semua yang tadi seperti Mbak Anas bilang, kita tuh dengan berbagai karakter, budaya, dan semuanya ya, kelebihan, kekurangan kita masing-masing, pertama kita terima dulu. Terima teman kita, terima lingkungan kita, terima. Setelah terima, kita kasih kesempatan mereka untuk terlibat. Terima mereka dan biarkan mereka terlibat dalam kegiatan. Seperti tadi ya di project ya, project based learning itu PBL dilibatkan. Jadi mereka merasa berarti, merasa dihargai. Jadi ketika diterima, mereka juga terlibat dalam kegiatan dan diapresiasi. Jadi apapun itu, karena mungkin progresnya itu nggak besar, nggak banyak, tapi sekecil apapun, progres itu adalah progres. Progres itu artinya apa? Kemajuan. Jadi itu sama seperti kalian. Dari yang nggak pernah berani ngomong. Ya mungkin Alin di Papua pernah ada Zoom juga. Apa baru di sini aja Alin? Alin, Zoom Alin. Oh, di unmute Alin. Oke, ya. Alin pernah di sana udah ada Zoom atau baru di sini Alin? Baru Bu. Iya, tapi luar biasa. Nah, dari yang di Papua mungkin nggak pernah Zoom, di sini kamu sudah bisa unmute dan kamu berani speak up. Itu keren. Mungkin kalian juga semua ada yang di daerah, dari kabupaten yang mungkin nggak ada jaringan, tapi ketika di sini itu juga progres, yaitu yang saya juga hargain, kami hargain. Sama seperti nanti kalian ketemu anak-anak dengan spesial, anak-anak yang luar biasa itu, dengan bakatnya yang masing-masing pasti punya bakat, punya talenta. Karena Tuhan tidak pernah salah ciptain umatnya ya. Karena Tuhan nggak pernah salah ciptain setiap anak. Pasti ada kelebihannya. Pasti mau dipakai luar biasa. Jadi hari ini kita dapat insight ya semuanya ya. Kalau dari yang saya bacain di chat, ada dapat ilmu. Kamu ada sumber informasi bagi banyak orang. Buat anak-anak itu ya. Anak-anak yang spesial itu. Terus terharu karena baru pertama kali melihat sosok Anissa dan Ali yang hebat walaupun mereka anak yang berkebutuhan khusus. That's great. Itu modal yang luar biasa. Karena hati kita. Ketika kita punya hati, kita minimal nerima. Kalau kita tahu kita nggak punya skill, kita belum tahu tuh mau ngapain. Aduh anak ini diapain, aduh anak ini ngamuk, aduh ini diapain. Minimal tuh kita bisa empati dulu. Kita bisa empati, kita bisa berusaha untuk terima dulu. Itu aja, itu luar biasa loh. Bisa menerima itu luar biasa. Karena belum tentu orang tuanya sendiri mau menerima. Bisa menerima. Jadi, tepuk tangan buat semuanya hari ini, sore hari ini. Semuanya luar biasa. Kita semua luar biasa. Karena saya juga, ini Mbak Anas, ngerasa banget ya, saya lagi kuliah lagi gitu kan. Jadi kita memang tiap orang progresnya beda-beda, punya pace-nya masing-masing, tapi yang penting kita berprogres sekecil apapun, karena kita tetap bergerak maju, tetap berusaha semuanya. Jadi luar biasa semuanya hari ini dapat ya, dapat ilmunya ya, sharing ilmu hal ini. Yuk boleh semuanya open cam, kita dokumentasi hari ini. Salut, ada yang terharu juga. Iya, ya Mia. Kita belajar juga dari mereka ya, nggak minder. Jadi kalian di sini jangan ada yang minder-minder ya. Semuanya luar biasa. Yuk dibuka yuk. Ica, Gosfrita, semuanya bisa open cam. Iya, Mega udah open, Feby, Seina, Yosi. Yang bisa open cam silakan. Yuk kita dokumentasikan ya. Bisa semuanya? Yang nggak bisa kebuka nggak apa-apa. Oke, yang sudah ada beberapa yang terbuka. Kita lihat kamera. Senyum. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Dengan demikian, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mewakili teman-teman mahasiswi. Terima kasih Mbak Ana sharingnya sore hari ini. Sangat memberkati. Jadi berkah ya buat kita semua ya. Tepuk tangan lagi buat Mbak Ana.
Terus berkarya semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan Terima semuanya. kasih. Selamat Mbak sore. Yuni, thank you so much. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, sehat-sehat selalu teman-teman. Iya.